علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dudukkan kita dalam satu majelis yang mulia. Duduknya antara orang-orang muhajirin dan orang ansar. Begitu banyak pulau yang ada di Pulau Seribu ini. Namanya saja Pulau Seribu. Tapi Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke Pulau Tidung dari Serpong. Dan ada banyak rumah di Pulau Tidung ini. Tapi Allah hantarkan kita ke rumahnya Pak RW Edi. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita dalam majelis untuk saling ingatkan bahwa kebahagiaan manusia di dunia yang sementara, akhirat selamanya hanya dalam amal agama yang sempurna. Laki-laki kalau amalkan agama dengan sempurna akan bahagia. Perempuan kalau amalkan agama dengan sempurna akan bahagia. Orang kota amalkan agama dengan sempurna akan bahagia. Orang desa amalkan agama dengan sempurna akan bahagia. Orang daratan amalkan agama dengan sempurna akan bahagia. Orang lautan amalkan agama dengan sempurna akan bahagia. Jadi yang harus diusahakan ini adalah bagaimana menyempurnakan amal agama kalau ingin hidup bahagia. Dan untuk dapat amalkan agama dengan sempurna perlu motor namanya iman. Inilah yang menjadi perjuangan para sahabat dahulu. Perjuangan baginda Rasulullah SAW, perjuangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, perjuangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seluruh sahabat radhiyallahu anhum, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Bagaimana mereka dapat mengamalkan agama dengan sempurna? Mereka paham bahwa perlu motor yang namanya iman. Hadirin yang mulia, iman ini tidak bisa datang dengan sendirinya, mesti diusahakan. Orang Pakistan katakan dunia bakadri muqaddar, din bakadri musyakkar. Kalau untuk dunia ini sudah muqaddar, sudah ditakdirkan berapa ton jatah berasnya, berapa kintal jatah airnya, berapa ekor jatah ikan tongkolnya, berapa potong jatah satenya. Itu semuanya sudah muqaddar, sudah ditakdirkan, tidak akan tertukar, tidak akan terlambat. Ada orang di masjid saya kemarin bawa kacang Arab pulang haji. Yang namanya kacang dari Arab itu jauh, itu menempuh perjalanan berjam-jam. Terbangnya saja lebih kurang 9 jam, melewati gurun pasir, melewati lautan luas, melintasi gunung, kemudian melewati miliaran manusia. Kacang ini tidak terbang ke Amerika, tidak ke Eropa, kita ke Australia, pergi ke Indonesia, pergi ke Serpong, diambil sama Haji Malikin, dibawa ke Pulau Tidung. Betapa banyak manusia dilewati. Karena tertulis namanya Pak RW Edi di kacang itu. Tidak bisa tertukar. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, usaha kamu mencari rezeki dibanding usaha rezeki mencari kamu, kamu tidak ada apa-apanya. Kata Imam Syafi'i, kalau rezeki saya tertulis di bawah dasar laut pun, pasti dia akan sampai kepadaku. Begitulah dunia bakadr muqaddar, tapi din bakadr musyakkar. Agama itu akan datang kalau ada usaha, ada perjuangan. Maka dalam rangka perjuangan agama inilah kami tinggalkan
daratan besar Pulau Jawa, tinggalkan Tangerang Selatan, jam 3 pagi sudah bangun, jam 4 sudah berangkat, mau masuk ke pelabuhan, katanya pelabuhan banjir. Ternyata tidak banjir, itu politik dari tukang riksa, tukang beca. Memang ada air sedikit menggenang, tapi memang hari-hari seperti itu. Sehingga di situ ada pembagian rezeki lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk tukang beca di sana. Naik kapal kayu 3 jam. Kemarin mau mencari tiket kapal cepat tidak dapat. Karena memang ditakdirkan naik kapal kayu. Jam 11 sampai di Pulau Tidung, alhamdulillah. Walaupun angin kencang, ombak agak besar, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Satu ajaran Nabi SAW, kalau kita naik perahu, naik kapal laut, baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, maka pasti tidak akan tenggelam kapalnya. Kalau ada kapal yang tenggelam, coba periksa, baca nggak Bismillahirrahmanirrahim orang-orang itu. Ketika dia keluar rumah, baca nggak Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua perlindungan Allah. Dan inilah iman. Iman itu yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Maulana Mustaqim, di dunia ini 2 jalan, yakni tarikun nadar dan tarikul khabar. Tarikun nadar ini adalah jalan yang diyakini orang-orang yang melihat dengan mata kepala baru percaya. Kalau tidak nampak di mata tidak percaya. Ini jalannya orang-orang kafir. Tapi jalannya orang beriman itu adalah tarikul khabar. Meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Kenapa? Karena ini adalah kabar dari Rasulullah SAW. Meyakini bahwa umur kita setiap hari bukan bertambah, tapi berkurang. Meyakini bahwa setiap langkah yang kita ayunkan setiap hari adalah jalan menuju kuburan kita masing-masing. Sekarang ini dunia nampak nyata, akhirat cerita. Tapi ketika nyawa telah dicabut, maka dunia tinggal cerita, akhiratnya akan nyata. Inilah yang harus kita yakini. Di seberang sana ada namanya kubur, ada namanya hari kebangkitan, ada namanya Maidan Mahsyar, ada namanya mizan, ada namanya sirat, ada namanya surga dan neraka. Sekarang ini tidak nampak, tapi orang beriman yakin itu akan ada nanti. Seorang bayi dikabarkan kepadanya bahwa kamu nanti akan pindah alam. Di alam yang baru nanti ada gunung, ada lautan, ada pepohonan, dan kamu memerlukan mata, telinga, tangan, kaki. Itu kepada bayi yang ada dalam perut ibu. Dikabarkan perkara itu. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kalau diberikan kemampuan untuk memilih, maka dia akan mengatakan,
nggak usahlah dikasih mata, aku nggak perlu melihat apa-apa. Nggak usah dikasih telinga, aku nggak perlu mendengar apa-apa. Nggak usah dikasih tangan, aku nggak perlu kerja apa-apa. Nggak usah dikasih kaki, aku nggak perlu jalan kemana-mana. Tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun barang itu dia tolak, tetap dikasih. Mata dikasih, telinga dikasih, tangan dikasih, kaki dikasih. Setelah dia lahir ke alam dunia, baru pelan-pelan dia paham, oh memang mata ini diperlukan untuk melihat gunung, melihat lautan, melihat pepohonan. Tangan diperlukan untuk bekerja, kaki untuk berjalan. Begitulah dia paham setelah melihat dan merasakan kepentingannya. Itulah yang akan terjadi nanti kepada orang-orang kafir ketika dia mati. Nanti dia berteriak, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholih inna muqin. Ya Allah, aku sekarang melihat, aku sekarang sudah mendengar, aku sekarang yakin bahwa sholat itu penting, bahwa puasa itu penting, bahwa zakat itu penting, bahwa haji itu penting, bahwa baca Quran itu penting, bahwa zikir itu penting, bahwa ta'lim itu penting, 2,5 jam itu penting, 3 hari itu penting, keluar rijal keluar masturo itu penting, hadir istimewa itu penting. Sekarang aku yakin ya Allah. Tapi semuanya sudah terlambat. Kenapa? Nyawa telah dicabut. Hadirin yang mulia, inilah kesempatan kita. Selagi nyawa masih di kandung badan, maka masih ada usaha kita, masih ada kesempatan usaha kita untuk menyempurnakan iman kita, agar kita dapat sempurnakan amal, sehingga Allah berikan kebahagiaan dan kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Dan hadirin yang mulia, itulah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhu. Hari-hari usaha mereka menyempurnakan iman. Kaum laki-laki apa yang dilakukan? Kaum laki-laki berangkat ke masjid. Di masjid mereka menjadi muta'allim. Pulang ke rumah mereka menjadi muallim. Kepada tetangga mereka menjadi muballigh. Sesekali mereka keluar menjadi mujahid. Ini 4M kehidupan lelaki di zaman sahabat. Di hadapan Nabi mereka menjadi muta'allim. Ketika pulang ke rumah dia menjadi muallim, mengajarin istrinya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ini sahabat besar. Ketika datang dalam satu majelis, Nabi mengajarkan kepada sahabat, barang siapa yang tertimpa musibah, kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, maka Allah akan ganti lebih baik daripada apa yang telah hilang darinya. Sampai di rumah, Abu Salamah berbincang-bincang kepada istrinya. Istrinya juga berbincang-bincang kepada suaminya. Istrinya mengatakan, abang, kalau aku mati terlebih dahulu, kamu boleh kawin lagi. Enggak ah, kamu ini wanita yang terbaik. Tidak ada lagi wanita di dunia ini yang lebih baik daripada kamu yang pernah aku temui. Kalau aku mati dahulu, kata Abu Salamah, kamu boleh kawin lagi. Istrinya mengatakan, tidak, kau adalah lelaki terbaik yang pernah aku temui. Tidak ada lagi lelaki yang lebih baik daripada engkau yang dapat aku temui di muka bumi ini. Mereka berbincang-bincang.
Tiba-tiba Abu Salamah ingat, wahai istriku sayang, Nabi mengajarkan tadi di masjid, siapa yang tertimpa musibah, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufi khairan minha, maka Allah Ta'ala akan berikan ganti lebih baik daripada apa yang telah hilang. Begitulah Abu Salamah buat taklim rumah bersama istrinya menjelang tidur. Hari berganti, bulan berganti. Tiba-tiba satu hari wafat Abu Salamah. Yang teringat oleh Ummu Salamah adalah ajaran suaminya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufi khairan minha. Dia baca itu karena itu ajaran suaminya, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dia membaca itu, dia teringat, katanya, ya Allah, berilah ganti lebih baik daripada apa yang telah hilang dariku. Dia pun berpikir, Abu Salamah ini sahabat besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sejajar. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Talha bin Ubaidillah, semuanya sejajar dengan Abu Salamah. Tapi tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah. Mulanya Ummu Salamah menolak. Tapi apa yang diajarkan oleh suaminya itu adalah ajaran yang harus dia patuhi. Suaminya mengajarkan bahwa apabila engkau membaca ini, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Sekarang datang Nabi melamar dia, siapa yang lebih baik lagi daripada Nabi? Ini yang melamar dia adalah Rasulullah. Siapa ini Rasulullah? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan para rasul. Bahkan Sayyidul Malaikatul Muqarrabin, rajanya para malaikat yang didekatkan. Begitulah dahsyatnya kehidupan sahabat. Mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan keluarga dan kehidupan pendidikan anak. Di zaman Nabi, setiap rumah jadi madrasah, setiap ibu jadi mudarrisah, setiap anak jadi murid, setiap ayah jadi mudir. 4M juga rumah-rumah sahabat radhiyallahu anhu. Rumah-rumah mereka jadi madrasah, ibu-ibu mereka jadi mudarrisah, anak-anak mereka jadi murid, ayah mereka menjadi mudir, menjadi kepala sekolah yang mengatur program. Tidak ada TK, tidak ada SD, SMP, SMA, tidak ada IAIN, UIN di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Tapi anak-anak mereka menjadi hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'iyah, mujahid-mujahidah. Lahir Homsa Abadalah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ulama-ulama besar di kalangan sahabat. Semuanya hasil homeschooling, semuanya hasil sekolah rumah. Kenapa? Karena ibunya mendidik anak mereka dengan benar. Kami di Somalia ketemu anak kecil, umurnya mungkin baru 2 atau 3 tahun, itu baru belajar berbicara.
Kami lagi berjalan di atas padang pasir tuh. Anak itu lagi bergelantungan di depan rumahnya di pagar bambu. Apa yang dilakukan anak ini? Dia sedang membaca icaja anak celulai wal fajr walau aitan dengan lidahnya yang cadel. Dia sedang baca Quran. Itu anak hitam, hampir seperti arang kulitnya. Saya deketin, saya mau tangkap, saya mau masukin ke dalam ransel, saya mau bawa ke Indonesia. Tapi anak itu kabur. Lari masuk ke dalam rumahnya. Besoknya saya ketemu satu anak lagi. Umurnya kira-kira 7 tahun. Dia datang mendekat. Saya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sambung. Bacaannya bagus walaupun lidahnya masih agak cadel. Saya naik sedikit. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia sambung juga. Saya baca amma yatasaalun. Dia sambung juga. Saya liatin dia. Tiba-tiba dia angkat tangannya ke muka saya. Dia katakan, Isma, Isma. Anak kecil ini berani perintah-perintah saya. Isma, katanya. Dengar, dengar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, enggak, dia bukan baca itu. Dia baca Tabarakalladzi nazzalal Qur'ana. Saya kira dibaca Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tidak. Dia baca Tabarakalladzi nazzalal Qur'an. Surat apa dibaca nih anak? Ternyata dia baca surat nomor 25, surah Al-Furqan. Anak itu sudah hafal surah Al-Furqan umur 7 tahun. Kita di sini ada orang umurnya sudah hampir 70 tahun belum hafal surat Al-Furqan. Saya tanya Dr. Abdul Qadir, apa yang membuat anak-anak di sini masih kecil sudah hafal Al-Quran? Dia bilang waktu mengayun anak, ibu-ibu itu ngayun anak tidak pakai nina bobo. Kalau tidak bobo, digigit kebo. Itu lagu itu tidak dikenal di Somalia. Mereka kalau ngayun anak tuh pakai Al-Fatihah, pakai juz 30. Kadang-kadang mereka baca Yasin. Ngayun anak tuh baca Yasin. Yasin Al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 1 kali baca Yasin itu seperti 10 kali khatam Quran pahalanya. Nah, ibu-ibu di Somalia kerjanya itu ngobrol dengan anak itu pakai Quran. Sehingga saya ketemu satu anak lagi umurnya 13 tahun, tangannya satu buntung. Kenapa buntung tangannya satu? Karena dia lagi belajar bikin peledak, tiba-tiba salah sambung kabelnya, akhirnya tangannya yang kena. Tapi saya coba, kamu hafal berapa juz? Dia senyum-senyum. Temannya membisiki saya, itu anak tuh bukan hanya hafal 30 juz, dia hafal 2 jilid kitab Riyadus Shalihin. Umur 13 tahun hafal kitab Riyadus Shalihin. Bukan lagi hafal 30 juz, itu sudah lewat. Allah. Hadirin yang mulia, begitulah. Assalamualaikum. Para sahabat radhiyallahu anhu betul-betul menghidupkan rumahnya, menghiasi rumahnya dengan amal-amal. Itulah yang membuat hidup mereka bahagia walaupun rumahnya tidak sebesar rumah kita. Rumahnya lantainya pasir, tiang-tiangnya dari batang kurma. Tapi Nabi katakan baiti jannati, rumahku surgaku. Para sahabat juga begitu. Rumahnya tidak jauh beda dengan rumahnya Nabi SAW.
Mereka mengatakan baiti jannati, karena rumah-rumah mereka kosong dari benda-benda, tapi penuh dengan amal-amal. Hari ini rumah-rumah kita penuh dengan benda-benda, kosong dari amal-amal. Karena itu hadirin yang mulia, kita mulai hari ini kita berubah. Kita jadikan rumah kita ini pabrik amal. Setiap orang memproduksi bekalnya untuk yaumil akhir. Suaminya, anaknya, cucunya, semuanya berlomba-lomba memproduksi perbekalan akhirat. Karena akhirat ini perjalanan panjang. Dan untuk perkara itulah maka kita dianjurkan saling mengajak kepada kebaikan. Sekarang ini sumber kebaikan yang paling utama yang kita harus bangun di setiap kampung itu adalah masjid. Bagaimana menjadikan masjid ini betul-betul jadi sumber untuk memproduksi kebaikan-kebaikan dan menyebarkan kebaikan itu kepada seluruh warga kampung. Bagaimana di masjid hidup amal 24 jam. Dan yang bisa membuat masjid ini hidup amal 24 jam adalah kaum ibu. Sederhana. Kaum ibu ini bersatu. Untuk apa? Untuk kirimkan makanan ke masjid. Berapa kali? 5 kali sehari. Diatur. Kalau di satu muhalla ada 100 rumah, maka 20 rumah kirim makanan waktu subuh, 20 rumah kirim makanan waktu zuhur, 20 rumah kirim makanan waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Jadi setiap waktu sholat ada 20 jenis makanan tersedia di sana. Kalau makanan sudah ada di masjid, maka orang-orang itu mudah untuk ngumpul, betah untuk berada di masjid. Kalau kita lemparkan roti ke atas kolam, maka ikan-ikan ngumpul di situ. Ini orang kulit hidung paling tahu bagaimana caranya mengumpulkan ikan. Kalau kita taburkan biji jagung di atas tanah, maka ayam-ayam akan kumpul di situ. Begitulah kalau kita kirim makanan ke masjid, orang-orang akan kumpul di sana. Tadi kami diundang untuk haul. Kenapa orang datang haul begitu ramai? Karena di sana ada makanan. Coba testing, bikin haul yang tidak ada makanannya. Ada nggak orang yang mau datang? Majelis tahlilan itu lebih ramai daripada majelis sholat isya. Karena tahlilan ada makanan, sholat isya tidak ada makanan. Nah, yang bisa mendukung kaum lelaki untuk membangunkan masjid adalah kaum ibu. Kirim makanan berganti-ganti. Karena kita ingin hidup bahagia. Ini yang tidak bisa ditawar. Laki-laki ingin bahagia, perempuan ingin bahagia, ingin sukses dunia akhirat. Maka untuk itulah nanti tanggal 28, 29, 30 November di Kota Baru Lampung itu akan ada tabligh akbar, pertemuan dunia. Ini akan diselenggarakan dengan target kehadiran 1,5 juta orang. Jangan sampai kita tidak ada perwakilan dari rumah kita untuk hadir di tempat itu dan keluar dari tempat itu. Bahkan yang terbaik itu dari sekarang bergerak. Karena sekarang ini adalah ruhnya istimewa. Nanti setelah selesai istimewa, bayan hidayah itu jasad istimewa. Ruhania dan jasmani penting. Tetapi kalau ingin mendapatkan kehidupan, maka sekarang inilah saatnya. Kenapa? Ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Siapa mengajak kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang diajaknya. Kalau kita bergerak sekarang, maka orang-orang akan bergerak nanti, keluar nanti 40 hari, 4 bulan, ada 6 bulan, ada yang 1 tahun. Semua pahala kita itu kita dapatkan dari orang-orang yang bergerak itu. Sampai ke buku catatan kaum ibu juga yang telah merelakan suaminya berangkat ke luar Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dari sekarang kita siapkan diri
Kalau ada kambing, kita ngomong sama kambing, Bing, nanti tanggal 20 November ada istimewa, kamu siap-siap untuk dikorbankan ya. Insya Allah kambing itu kan ngangguk. Ada ayam mungkin, kasih tahu ayam-ayam itu agar siap dikorbankan. Pergi ke laut sana, ada ikan-ikan, kasih tahu, bisikin dari sekarang. Kan, nanti tanggal 28 November ada istimewa. Kamu nanti akan saya tangkap, kamu akan saya pakai keluar jalan Allah Ta'ala. Kamu nanti jinak ya waktu saya cari kamu ya. Insya Allah ikan itu akan mendekat. Karena dia itu senang dimakan oleh orang-orang berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya ikan-ikan itu gak rela dimakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak menjaga nisab. Itu ikan itu gak rela, gak senang dimakan. Tapi karena dia gak bisa melawan, ya sudahlah. Tapi kalau disuruh memilih, dia pasti memilih menyerahkan diri kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyerahkan diri untuk keluarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu ibu-ibu silahkan kita skill dengan lemah lembut bagaimana suaminya diberangkatkan keluarnya Allah Ta'ala, insya Allah.